Perkenalkan, nama saya Serina Agustina Margareta Pasaribut, NIM 11S25010. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum week ke 5. Jadi yang ini pada latihan pertama itu ada scanf versus fgets. Jadi buat yang pertama itu, latihan ini menunjukkan kelemahan scanf saat membaca string yang mengandung spasi dan bagaimana fgets menyelesaikannya. Buat pertanyaan analisis pada Ligum tersebut, ya, di pertanyaan analisis itu ada coba masukkan nama Budi Santoso pada input pertama atau scanf, apa yang terjadi? Mengapa fungsi pembersih buffer atau while get char itu diperlukan sebelum fgets? Nih, jadi kita akan menjalankan code ini. Nah, di sini ada dibuat masukkan nama masukkan nama panggilan ya. Jadi kita bisa masukkan nama si Budi Santoso ini. Sebentar. Nah, jadi hasil inputnya itu nama panggilannya itu jadinya si Budi, terus nama lengkapnya Budi Santoso. Nah, jadi jawaban buat pertanyaan analisis yang ini yang terjadi jika kita memasukkan nama si Budi Santoso itu pada input pertama atau scanf pada bagian kode berikut. Scanf ini, scanf persen S atau nama panggilan itu pada kodenya itu hanya membaca karakter hanya beberapa spasi pertama saja. Jadi jika kita mengetik seperti ini Budi Santoso, maka yang terjadi itu nama panggilannya hanya menyimpan si Budi aja. Terus kalau kata Santoso itu tidak termasuk ke variabel. Terus kata Santoso juga masih tersisa di tempat penyimpanan input. Hanya dia nama panggilannya hanya si Budi, terus nama lengkapnya itu ikut Santosonya. Terus hal ini terjadi karena scanf atau persen S-nya itu berhenti membaca saat menemukan spasi, tab, dan new line atau garis baru. Nah, jadi spasi itu dianggap pemisah input. Jadi kalau misalnya Budi masuk ke variabel, Santosonya itu per n, itu Santosonya itu tertinggal di penyimpanan atau di buffernya. Nah, mengapa fungsi pembersih buffer itu diperlukan? Fungsinya itu diperlukan untuk menghapus sisa karakter, termasuk new line atau garis barunya. Jadi itulah fungsinya buffer. Ya, jadi yang misalnya sisa yang masih tertinggal atau input yang setelah penggunaan scanf itu bisa disimpan di situ. Jika nggak dibersihkan, maka fgets akan langsung membaca sisa input tersebut tanpa menunggu penggunaan mengetik ulang, sehingga input menjadi tidak sesuai atau terlewati. Ya, itu buat analisis yang pertama. Terus fungsi saya akan menjelaskan kode ini. Ini fungsinya cara nama panggilan doku itu nama panggilan itu untuk menyimpan nama panggilan maksimal 19 ya. Jadi 19 karakter, terus nol terminatornya itu cuman 1/0 itu yang disimpan. Terus cara nama lengkap ini yang disimpan itu eh, 49 karakter dan satu nol terminator juga. Nah, setelah itu eh, pada scan atau ini scan ampersand S itu untuk membaca input string tanpa spasi jika user mengetik lebih dari satu kata, hanya kata pertama yang terbaca, jadi spasi dianggap itu sebagai pemisah. Terus well getchar ini untuk menghapus sisa karakter buffer atau yang tempat penyimpanan tersisa tadi, termasuk per n itu, terus mencegah fgets itu nggak langsung membaca input sebelumnya. Terus selanjutnya pada fgets nama lengkap ini eh, itu
buat membaca satu baris teks tersebut, termasuk spasi, menyimpan karakter garis baru. Jadi jika masih ada ruang, terus pada printf ini, printf nama panggilan ini sama nama lengkap itu menampilkan hasil input ke layar. Nama lengkap tidak diberi per n lagi, terus tambahan karena biasanya sudah mengandung garis baru atau etikets. Terus selanjutnya pada latihan kedua, saya akan menjalankannya. Nah, ini seperti pada dijalankan ini, hasilnya itu pesannya itu selamat datang di praktikum pemrograman prosedural panjang string tanpa nol terminator ada 50 karakter. Nah, di sini saya akan eh, menjelaskan karena tidak ada di modul pertanyaan analisisnya, jadi saya akan hanya menjelaskan kodenya saja. Jadi pada ini include studio.h terus include string.h ini basic include studio.h itu kan basicnya buat sebentar. Di sini saya akan melanjutkan pada latihan duanya itu. eh, di sini include studio.h terus include uh, string.h itu digunakan buat untuk memanggil fungsi input dan outputnya seperti printf dan ada di sini ada string.h itu buat memanggil itu, terus wajib disertakan juga karena menggunakan fungsi strlen. Um, terus strlen ini gunanya untuk menghitung panjang string. Jadi tanpa uh, tagar include studio.h itu program akan error atau secara lain itu nggak bisa terbaca atau tidak bisa berjalan. Terus gunanya integer main buka kurung tutup kurung itu fungsi utama dalam tempat pemrogram untuk dijalankan. Terus char pesan 100 ini itu untuk memuat array atau kumpulan code-nya itu karakter bernama pesan, kapasitasnya juga maksimalnya 100, terus diisi juga langsung dengan teks kayak selamat datang di praktikum pemrograman ini. Terus ini integer panjang sama dengan strlen pesan eh, itu untuk menghitung jumlah karakter, terus tidak menghitung per nol, terus menghitung sampai nol terminator apa total sampai ke tempat penyimpanannya. Nah, jadi jika string itu memiliki 50 huruf, maka strlen-nya itu 50 bukan 51. Terus pada latihan ketiga, saya lanjutkan seperti tadi, tagar include studio.h itu buat menjalankan atau memanggil si printf sama si eh, printf saja ya kalau di sini. Jadi selanjutnya itu pada string.h itu ini wajib ini wajib kalau kita mau pakai fungsi mengubah string seperti str copy dalam kurung tutup kurung str cut ini. Terus ada apalagi string nih. Jadi kalau string.h itu tidak dibuat, maka program itu error dan fungsi-fungsi yang tadi yang saya perlihatkan itu tidak bisa dipanggil. Terus pada char strl 50 itu, kalau mahasiswa sama ini semua, itu di sini saya buat 3 array karakter. Di sini pada latihan ini dibuat 3 array karakter eh, buat. Nah, di sini kita buat 3 array itu atau 3 karakter string. Pertama strl1 halo, terus mahasiswa, terus ini masih kosong. Nanti dipakai untuk menyimpan hasil gabungan. Kenapa ukurannya 50? Supaya cukup besar menampung teks dan tidak terjadi kelebihan kapasitas saat digabung. Terus strcp copy str1 3 dan satu itu dan ini semua.
fungsi ini itu berfungsi untuk ini untuk menyalin isi string. Jadi artinya isi str1 itu disalin ke str3. Sekarang str3 itu berisi halo. Nah, setelah strcp copy str3 itu berisi halo, kalau tidak pakai strcp itu tidak bisa kita langsung pakai tanda sama dengan. Jadi menyalin ke stringnya itu di si. Terus strcut ini untuk berfungsi untuk menambahkan string ke belakang string lain. Setelah strcut, strl3 menjadi halo mahasiswa ini. Terus cara password DB nih, terus itu di sini dibuat buat simulasi login password DB atau password yang benar, input user atau password yang dimasukkan user. Lalu dibandingkan if string input user password DB sama nol, maka hasilnya nol jika sama, terus nilai lain jika berbeda. Jadi kalau sama itu nol, jadi berbeda itu kalau nilainya berbeda itu nilai lain tidak nol. Karena dua string sama persis, maka kondisi bernilai benar. Outputnya status outputnya biar kita jalankan. Lalu menandai Ctrl C BCC C pada balik ke 32 yaitu berhasil. BCC apakah lebihnya berhasil atau tidak? Lihat C berfungsi jika ternyata berhasil. Aplikasi itu memberitahu pengguna. Nah, seperti ini kan ester kopinya yang tadi str3 itu berisi halo, terus ester cutnya itu str3 menjadi halo mahasiswa. Nah, itulah outputnya. Jadi statusnya status loginnya itu kata sandi cocok sama kata sandi tidak cocok. Jadi di sini kata sandi status loginnya cocok berarti itu satu huruf saja, maka ya juga statusnya cocok. Dan lanjut ada again selanjutnya pada tugas satu. Nah, di tugas satu itu saya akan menjelaskan kodenya. eh, Pada tugas satu ini pembersihan karakter name dari fgets. Jadi kita akan jalankan nanti saja. Jadi program ini dibuat untuk membuktikan bahwa fgets itu menyimpan karakter name per n untuk saat user menekan enter. Karakter n itu tersebut bisa dihapus juga dengan cara menggantinya menjadi null terminator. Panjang string sebelum dan sesudah dihapus akan berbeda. Jadi kayak fgets nama, size of nama, string. Itu di sini kita menggunakan fgets dalam kurung tutup kurung untuk membaca satu baris input termasuk spasi juga. Masalahnya adalah ketika kita menekan enter fgets dalam kurung tutup kurung itu ikut menyimpan karakter per n ke dalam array. Jadi contohnya kalau user mengetik Serena AMP. Nah, jadi coba kita jalankan ya. Melakukan perulangan dari huruf sampai pertengahan kata, lalu membandingkan huruf dari huruf ke I dari depan dengan huruf ke I dari belakang. Ada satu pasangan yang berbeda, maka satu palindrom diubah jadi nol atau bukan palindrom. Jadi kalau kita masuk C Lina MP misalnya. Nah, panjang sebelum hapus itu nilainya 12. Terus nama sesudah hapus nilainya itu jadi 11. Jadi hanya satu jadi berkurang satu apa aja kan. Jadi panjang string menjadi lebih panjang satu karakter karena ada per n-nya itu karena 12 karena pas sebelum dihapus. Ya, jadi di sini kita menghitung panjang string sebelum karakter nulin dihapus. Karena masih ada per n, maka panjangnya lebih besar. Jadi di sini for integer ini sama dengan 0 itu panjang sebelumnya. Jadi program melakukan perulangan dari indeks 0 sampai panjang stringnya. Jadi kalau panjang stringnya itu 2, 3 atau 4, 5, jadi berhenti di situ. Jadi jika ditemukan karakter per n, maka langsung diganti dengan per 0 aja. Jadi kalau digunakan supaya perulangannya berhenti, setelah ketemu garis baru pertama, kenapa diganti per 0? Karena per 0 itu penanda akhir atau biar itu selesai berakhir berhenti tepat sebelum nulir. Terus selanjutnya itu integer panjang sesudah ini
Eh, itu setelah per n diganti per nol, maka strlen tidak lagi menghitung karakter nilai lainnya atau baris lainnya. Jadi hasilnya itu panjang sebelum lebih lebih besar dari panjang sesudahnya. Kayak ini. Panjang sebelum itu dihapuskan 12. Terus yang sesudahnya itu 11. Jadi lebih panjangnya itu lebih panjang yang sebelum. Jadi artinya proses pembersih berhasil. Jadi kalau program mencetak panjang sebelum new line sama itu setelah dibersihkan jika panjangnya berkurang satu per karakter itu berarti berhasil dihapus. Nah, kita lanjut pada tugas kedua itu ada login tiga percobaan ini. Nah, jadi di sini diminta buatlah sebuah simulasi from login yang menggabungkan manipulasi string dan perulangan. Jadi kita jalankan dulu. Jadi login yang pertama itu kita buat username-nya itu admin. Selanjutnya passwordnya kita buat del 2026. Nah, login berhasil. Jadi kalau artinya username itu benar adalah admin passwordnya. Jadi itu berarti berhasil programnya. Jadi dideklarasikan pada code ini cara username db admin, cara password db Delta Remote seperti ini pada bahasa C. Jadi artinya username yang benar itu admin dan password yang benar itu adalah del 2026. Lalu kita siapkan dua variabel menyimpan input dari user. Seperti char username 50, password 50 ini. Kenapa ukurannya 50? Supaya cukup menampung teks yang diinput dan menghindari eh, kelebihan kapasitas. Terus selanjutnya itu ada dua variabel penting. Itu integer percobaan sama integer berhasil. Percobaan itu dipakai untuk menghitung berapa kali user sudah mencoba login. Terus kalau udah berhasil, itu jadi penanda login sukses atau tidak. Jadi program menggunakan perulangan while. While itu ini while percobaan lebih lebih besar dari tiga. Itu artinya selama percobaan masih kurang dari tiga, user masih boleh mencoba login di dalam perulangan. Program menampilkan login ke beberapa user, diminta input username dan password. Jadi scan F nih, karena tidak ada spasi. Kemudian dicek pada strcm itu nih, if strcm ini dibandingkan dengan sama dengan nol karena strcmp itu lebih akan menghasilkan nilai nol jika dua string itu sama persis. Jadi kalau sama persis itu dia akan ditampilkan nol. Jadi kalau beda itu nilainya akan berbeda juga, tidak nol. Jadi kalau variabel berasal diubah jadi satu, perulangan dihentikan dengan beri kalau salah. Jadi kalau salah ini program menampilkan bahwa login gagal, ya. Dan percobaan ditambah satu kali lagi. Dia nanti kalau misalnya gagal seperti ini, misalnya gagal. Hmm, hmm. Soalnya kita masukkan dia hard, terus passwordnya adminnya. Nah, dia akan minta login kedua karena itu gagal. Berarti user itu memasukkan password yang salah sama username yang salah. Nah, jadi itu akan diberi kesempatan lagi untuk mencoba lagi. Jadi setelah keluar dari perulangan, program juga mengecek if berhasil. Kalau berhasil, nilai itu satu, cetak login berhasil seperti yang tadi. Eh, Kalau tidak, berarti kalau gagal tiga kali itu aksesnya akan diblokir. Terus pada tugas ketiga ini, saya akan menjelaskan pada identifikasi palindrom atau tantangan ekstra. Palindrom itu adalah kata yang dibaca sama dari depan maupun dari belakang. Contohnya kasur, rusak, malam, atau katak. Nah, pada code ini, saya akan menganalisisnya. Program ini juga dibuat untuk mengecek apakah sebuah kata termasuk palindrom atau bukan. Palindrom itu kata yang kalau dibaca dari depan maupun belakang tetap sama. Misalnya malam, katak, dan level. Jadi
Kita jalankan coba ini. Ini ya kita buat sampai terblokir. Nah, aksesnya sudah diblokir. Terus ini kita coba menjalankan pada Control C, dah, dot C, min O. Jadi kalau kita masukkan sebuah kata malam, itu kan kalau dibalikin tetap sama. Jadi kata tersebut itu palindrom. Jadi coba kita masukkan yang bukan palindrom. Jadi kalau misalnya kita masukkan itu eh, sayur, palindrom nggak? Nah, jadi kata itu bukan palindrom karena itu eh, karena maupun dibalikkan ke belakang itu nggak sama. Nah, jadi fungsinya ini char kata 100 integer palindrom itu satu. Ini di sini kita buat array atau kumpulan code-nya itu untuk menyimpan input dari user. Ukurannya itu 100 karakter supaya cukup. Kita pakai scanf persen %s itu karena untuk ya karena yang diminta hanya satu kata, tidak ada spasi juga. Terus integer panjang sama dengan strlen sama dengan kata itu fungsinya strlen itu dipakai untuk mengetahui berapa panjang kata yang dimasukkan. Ya, ini penting supaya kita tahu posisi huruf terakhirnya. Terus selanjutnya itu pada for integer ini, eh, itu bagian inti programnya. Jadi perulangan berjalan dari awal sampai setengah panjang kata. Kenapa cuma setengah? Karena kita juga perlu membandingkan setengahnya saja. Kalau semua cocok, berarti otomatis sisanya juga cocok. Jadi di dalam perulangan itu ada kata i, itu huruf dari depan. Kata panjang min i, nih, nih. eh, itu huruf dari belakang kalau ada satu saja huruf yang tidak sama. Variabel palindrom itu diubah jadi nol, terus perulangan dihentikan dengan break. Terus ini if palindrom ini sampai sini. Itu kalau variabel palindrom tetap satu, berarti semua huruf cocok. Itu palindrom. Kalau berubah jadi nol, berarti hurufnya itu ada yang berbeda. Jadi dia itu bukan palindrom. Nah, jadi kalau misalnya tadi inputnya saya buat yang palindrom itu malam. Nah, berarti M sama dengan M, A sama dengan A. I tengah tidak diperlukan dibandingkan lagi. Hasilnya itu berarti palindrom. Kalau inputnya itu kayak ini, sayur misalnya, berarti eh, P tidak sama dengan S gitu. Jadi langsung berhenti. Bukan palindrom dia. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.